Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat tani semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan melakukan perawatan jambu kristal. Jambu kristal ini ada yang mengatakan jambu non biji. Tetapi kita sering jumpai bijinya ada, tapi sangat sedikit sekali. Ada terkadang 3, 2, paling banyak mungkin 5 bijinya, kecil-kecil. Malah terkadang kita jumpai biji buahnya sama sekali tidak ada bijinya. Ini jambu kristal, berbuahnya besar, rata-rata sekitar sekepalan tangan. Bahkan kalau kita mendapatkan buah yang super, satu buah bisa mencapai 1 kilo. Jambu kristal ini sangat terkenal dengan tanaman buah tanpa musim, sering berbunga, apalagi bila sering kita melakukan pemangkasan, tunas barunya biasanya muncul bakal bunga. Tetapi kekurangan ada juga, seringnya berbunga kemungkinan besar rontoknya juga lebih banyak. Dan hari ini selain perawatan pemupukan, kita akan melihat ciri-ciri mana bakal buah yang kemungkinan rontok dan mana bakal buah yang kemungkinan akan menjadi buah sampai matang. Pohon jambu ini umurnya sekitaran 2-3 tahun. Ini dikasih dari teman. Kebetulan tidak dirawat sama teman, dan daunnya ini sedikit sekali kemarin karena kurangnya perawatan, jadi diberikan ke saya dan saya rawat. Alhamdulillah daunnya mulai banyak dan buahnya sudah ada yang akan menjadi bakal buah. Umurnya sudah sekitar 2-3 tahun. Lihat batangnya ini sudah besar, sudah tua. Jadi bagaimana cara melakukan pemupukan dan perawatan jambu kristal ini? Kita ikuti langkah-langkah saya. Bahan-bahan apa saja yang saya perlukan untuk melakukan perawatan jambu kristal adalah saya menyediakan plastik, gunting, sendok, sama pupuk KCL. Seperti yang sebelumnya saya melakukan video perawatan
apel pulsa seperti itu juga. Masa berbuah pupuknya hanya KCL saja. Hari ini saya membutuhkan plastik pembungkus untuk membungkus bakal buahnya, karena buah jambu kristal ini bila tidak dipupuk, aduh deh. Bahan-bahan yang diperlukan untuk perawatan jambu kristal ini, saya menyediakan plastik. Plastik ini berguna untuk membungkus bakal buahnya, karena jambu kristal ini bila tidak dibungkus nanti matangnya nanti busuk. Makanya sering kita jumpai jambu itu di luarnya bagus, tapi setelah kita belah itu busuk. Itu sudah terkena lalat buah. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kebusukan diakibatkan dari lalat buah, kita membungkus dari kecil. Tetapi ada masa kapan kita membungkusnya, kita lihat dari besar kecilnya. Terlalu kecil juga belum bisa kita bungkus. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Ini sudah bisa kita bungkus. Yang ini sebenarnya belum, sebentar lagi. Nah, tandanya sudah bisa dibungkus, perkiraan itu sekitar sebesar jempol. Kalau ukurannya hampir sama sebesar jempol sudah bisa kita bungkus. Nah, kalau terlalu kecil kurang bagus, apalagi masih ada serabut bunga gini, ini tidak boleh, karena nanti akan mengakibatkan busuk di dalam, sama kemungkinan akan rontok. Ini sudah bisa. Kalau lebih besar dari sini, dikhawatirkan nanti kalau telat kita membungkus sudah disuntik oleh lalat buah. Makanya masa-masa sebesar inilah harus kita bungkus. Seperti ini. Satu lagi buahnya ada. Sudah bisa kita bungkus. Oke. Selain plastik, saya menggunakan gunting, sendok, dan pemupukannya seperti video saya sebelumnya. Tanaman buah yang lagi berbuah saya menggunakan KCL biar buahnya lebih kuat dan mengurangi kerontokan. Kenapa saya tidak menggunakan pupuk NPK? Karena masa-masa buah seperti ini kita membutuhkan kalium, bahkan fosfat. Nah, masa-masa buah seperti ini kita mengurangi adanya nitrogen, karena nitrogen itu bisa mengakibatkan nanti kerontokan, berpengaruh sekali dengan kerontokan. Baik, pertama plastiknya kita lubangi dulu untuk sirkulasi udara, dan bila terkena hujan airnya akan keluar dari tidak menumpuk di dalam. Untuk jenis plastik, ada juga yang memakai plastik putih susu. Kalau saya ini plastik bening, plastik transparan, sama saja. Mau putih susu, mau plastik bening sama saja. Tapi juga ada yang mengatakan kalau plastik bening ini
warna kulit dari buah itu kurang kurang bersih. Tapi kalau dia memakai plastik putih susu, dia kulitnya itu bagus, dia bening. Dan tidak adanya bercak-bercak coklat. Ini bisa juga dilakukan, hasilnya maksimal dengan memakai kertas seperti kertas pembungkus nasi, bisa juga dipakai. Hasilnya sama juga dengan plastik yang putih susu. Jadi kembali ke selera masing-masing, tidak masalah. Intinya gimana caranya membungkus ini agar terhindar dari lalat buah. Setelah kita lubangi, kita bungkus. Oke, kita lihat lagi mana yang bisa dibungkus. Ini masih sudah bisa lah dibungkus. Jambu kristal ini katanya asalnya dari Taiwan ya. Kalau jambu lokal kita jambu jambu pluto ya, kalau kata orang bilang jambu biji. Ini jambu dari luar. Kalau kita merawatnya dengan baik, saya pernah melihat tanaman teman itu satu pohon bisa mencapai 30-40 buah, 30-40 buah satu pohon. Kalau kita hitung 1 kilo itu sekitar 3-4 buah, bisa dihitung 40 buah. Itu kalau dijual, kalau di Batam harga jambu kristal ini saya lihat sekitar 25.000 1 kilo. Tapi ini sebenarnya buah ada 2. Kalau kita mau menghasilkan buah super, ini harus kita korbankan 1 biar nutrisinya ke 1 buah saja. Untuk bisa lebih besar lagi buahnya. Kemungkinan kalau 2 gini kita pelihara, buahnya tidak terlalu besar, tetapi
saya di sini hanya koleksi dari pekarangan saja, tidak untuk dijual, jadi saya rawat saja. Tapi kalau ini untuk saya jual, saya harus mencapai hasil dari buah yang super yang besar. Ini akan saya pangkas, saya kurangi satu buah. Dan satu lagi tipsnya untuk mengurangi kerontongan dari buah ini, salah satunya memangkas pucuknya. Seperti ini, kita kasih contoh. Deketin. Nah ini ada bakal buah. Pucuknya ini kalau bisa kita potes saja, kita potong biar nutrisinya lari ke sini. Ini salah satu cara untuk mempercepat besarnya buah dan mengurangi kerontokan. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, tadi dari awal saya sudah mengatakan ciri-ciri bakal buah yang lengket, yang bakal jadi buah dan yang kemungkinan besar akan rontok seperti ini. Deketin. Nah ini buahnya. Buahnya ini kecil dan tidak, hijaunya tidak pekat. Ini kemungkinan besar mengalami kerontokan. Tetapi kita lihat yang lain. Seperti ini. Dia kecilnya sama seperti yang tadi, tetapi dia buahnya hijau pekat. Ini kemungkinan bakal selamat, bakal lengket, bakal bisa menjadi bakal buah. Seperti mana lagi deh, kita cari. Ini kemungkinan besar juga bisa jadi bakal buah. Nah ini belum tahu nih, karena masih terlalu kecil. Baiklah, kita akan setelah pembungkusan selesai, saya kira baru buah ini saja yang bisa dibungkus. Kita akan melakukan pemupukan dengan pupuk KCL. Sebelum kita pupuk, kita gemburkan dulu tanahnya. Tetapi hati-hati teman-teman, masa berbuah, masa berbunga ini hati-hati dalam menggemburkan tanahnya, karena yang namanya pohon lagi berbuah, lagi berbunga itu sensitif sekali. Kalau akarnya putus, kemungkinan besar itu buahnya bisa rontok. Karena ini satu sendok makan, saya biasanya memberi itu 1 sendok teh. Kenapa 1 sendok teh? Karena kebetulan ukuran dari planter bag ini besar, 100 liter. Kalau dia berupa pot yang 36, saya memberinya setengah sendok teh. Kebetulan ini karena besar, saya menyesuaikan. Kalau untuk 1 sendok makan, saya kasih setengahnya. Jadi kita
tabur. Kita tabur pakai tangan saja biar merata. Di kolom komentar sebelumnya ada yang menanyakan lebih baik disiram dahulu baru dipupuk atau dipupuk dulu baru disiram. Bagi saya sama saja, hasilnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu ada perbedaan, tetapi saya menyarankan berdasarkan pengalaman saya, orang juga berbeda-beda cara aplikasinya, terserah mana yang baiknya. Kalau saya lebih baik disiram dahulu, kemudian ditabur pupuknya. Nah, salah satu fungsi dari pupuk KCL ini untuk memperkuat bakal buahnya dan bisa memacu kemanisan dari buah itu sendiri setelah matang. Nah, jadi rahasia bagaimana biar buah itu manis salah satunya adalah dari KCL ini sendiri. Melakukan pemupukan pupuk KCL masa berbuah ini sama dengan yang saya terapkan di perawatan apel pursa, yaitu seminggu sekali 1 sendok teh. Kita lakukan seminggu sekali. Setiap 1,5 bulan kalau bisa, itu lebih baik lagi kita kasih pupuk kompos. 1,5 bulan kita kasih pupuk kompos biar kesuburannya lebih terjaga. Dan penyemprotan hama ini kita lakukan 2 minggu sekali. Ya, jenisnya apa ya? Insektisida. Jadi hanya inilah yang bisa saya berikan perawatan dari jambu kristal. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila adanya perbedaan dari perawatan dari teman-teman, tetapi saya melakukan ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri merawat tanaman saya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk perawatan jambu kristal ini, saya menyediakan plastik. Plastik ini berguna untuk membungkus bakal buahnya, karena jambu kristal ini bila tidak dibungkus nanti matangnya nanti busuk. Makanya sering kita jumpai jambu itu di luarnya bagus, tapi setelah kita belah itu busuk. Itu sudah terkena lalat buah. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kebusukan diakibatkan dari lalat buah, kita membungkus dari kecil. Tetapi ada masa kapan kita membungkusnya, kita lihat dari besar kecilnya. Terlalu kecil juga belum bisa kita bungkus. Seperti ini contohnya. Ini sudah bisa kita bungkus. Yang ini sebenarnya belum, sebentar lagi. Tandanya sudah bisa dibungkus. Perkiraan itu sekitar sebesar jempol. Kalau ukurannya hampir sama sebesar jempol sudah bisa kita bungkus. Kalau terlalu kecil kurang bagus, apalagi masih ada serabut bunga gini, ini tidak boleh.
karena nanti akan mengakibatkan busuk di dalam, sama kemungkinan akan rontok. Ini sudah bisa. Kalau lebih besar dari sini, dikhawatirkan nanti kalau telat kita membungkus sudah disuntik oleh lalat buah. Makanya masa-masa sebesar inilah harus kita bungkus. Seperti ini, satu lagi buahnya ada. Sudah bisa kita bungkus. Oke. Selain plastik, saya menggunakan gunting, sendok, dan pemupukannya seperti video saya sebelumnya. Tanaman buah yang lagi berbuah saya menggunakan KCL biar buahnya lebih kuat dan mengurangi kerontokan. Kenapa saya tidak menggunakan pupuk NPK? Karena masa-masa buah seperti ini kita membutuhkan kalium, bahkan fosfat. Nah, masa-masa buah seperti ini kita mengurangi adanya nitrogen, karena nitrogen itu bisa mengakibatkan nanti kerontokan, berpengaruh sekali dengan kerontokan. Baik, pertama plastiknya kita lubangi dulu untuk sirkulasi udara, dan bila terkena hujan airnya akan keluar dari tidak menumpuk di dalam. Untuk jenis plastik, ada juga yang memakai plastik putih susu. Kalau saya ini plastik bening, plastik transparan, sama saja. Mau putih susu, mau plastik bening sama saja. Tetapi juga ada yang mengatakan kalau plastik bening ini nanti warnanya, warna kulit dari buah itu kurang kurang bersih. Tapi kalau dia memakai plastik putih susu, dia kulitnya itu bagus, dia bening, dan tidak adanya bercak-bercak coklat. Ini bisa juga dilakukan, hasilnya maksimal dengan memakai kertas seperti kertas pembungkus nasi, bisa juga dipakai. Hasilnya sama juga dengan plastik yang putih susu. Jadi kembali ke selera masing-masing, tidak masalah. Intinya gimana caranya membungkus ini agar terhindar dari lalat buah. Setelah kita lubangi, kita bungkus.
Oke, kita lihat lagi mana yang bisa dibungkus. Nah, ini masih sudah bisa lah dibungkus. Jambu kristal ini katanya asalnya dari Taiwan ya. Kalau jambu lokal kita jambu apa namanya, jambu pluto ya kalau kata orang bilang, jambu biji. Ini jambu dari luar. Kalau kita merawatnya dengan baik, saya pernah melihat tanaman teman itu satu pohon bisa mencapai 40 buah, 30 sampai 40 buah satu pohon. Nah, kalau kita hitung 1 kilo itu sekitar 3-4 buah, bisa dihitung 40 buah. Itu kalau dijual, kalau di Batam harga jambu kristal ini saya lihat sekitar 25.000 1 kilo. Tapi ini sebenarnya buah ada 2. Kalau kita mau menghasilkan buah super, ini harus kita korbankan 1 biar nutrisinya ke 1 buah saja. Nah, untuk bisa lebih besar lagi buahnya. Kemungkinan kalau 2 gini kita pelihara, buahnya tidak terlalu besar. Tetapi saya di sini hanya koleksi dari pekarangan saja, tidak untuk dijual, jadi saya rawat saja. Tapi kalau ini untuk saya jual, saya harus mencapai hasil dari buah yang super yang besar. Ini akan saya pangkas, saya kurangi 1 buah. Dan satu lagi tipsnya untuk mengurangi kerontongan dari buah ini, salah satunya memangkas pucuknya. Seperti ini, kita kasih contoh. Deketin. Nah, ini ada bakal buah. Pucuknya ini kalau bisa kita potes saja, kita potong biar nutrisinya lari ke sini. Ini salah satu cara untuk mempercepat besarnya buah dan mengurangi kerontokan. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, tadi dari awal saya sudah mengatakan ciri-ciri bakal buah yang lengket, yang bakal jadi buah dan yang kemungkinan besar akan rontok seperti ini. Deketin. Nah, ini buahnya. Buahnya ini kecil dan hijaunya tidak pekat. Ini kemungkinan besar mengalami kerontokan. Tetapi kita lihat yang lain. Seperti ini. Dia kecilnya sama seperti yang tadi, tetapi dia buahnya hijau pekat. Ini kemungkinan
bakal selamat, bakal lengket, bakal bisa menjadi bakal buah. Seperti mana lagi deh kita cari. Ini kemungkinan besar juga bisa jadi bakal buah. Nah, ini belum tahu nih karena masih terlalu kecil. Baiklah, kita akan setelah pembungkusan selesai, saya kira baru buah ini saja yang bisa dibungkus. Kita akan melakukan pemupukan dengan pupuk KCL. Sebelum kita pupuk, kita gemburkan dulu tanahnya. Tetapi hati-hati teman-teman, masa berbuah, masa berbunga ini hati-hati dalam menggemburkan tanahnya, karena yang namanya pohon lagi berbuah, lagi berbunga itu sensitif sekali. Kalau akarnya putus, kemungkinan besar itu buahnya bisa rontok. Karena ini satu sendok makan, saya biasanya memberi itu 1 sendok teh. Kenapa 1 sendok teh? Karena kebetulan ukuran dari planter bag ini besar, 100 liter. Kalau dia berupa pot yang 36, saya memberinya setengah sendok teh. Kebetulan ini karena besar, saya menyesuaikan. Kalau untuk 1 sendok makan, saya kasih setengahnya. Ini kita tabur pakai tangan saja biar merata. Di kolom komentar sebelumnya ada yang menanyakan, lebih baik disiram dahulu baru dipupuk atau dipupuk dulu baru disiram. Bagi saya sama saja, hasilnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu ada perbedaan, tetapi saya menyarankan berdasarkan pengalaman saya, orang juga berbeda-beda cara aplikasinya, terserah mana yang baiknya. Kalau saya lebih baik disiram dahulu, kemudian ditabur pupuknya. Nah, salah satu fungsi dari pupuk KCL ini untuk memperkuat bakal buahnya dan bisa memacu kemanisan dari buah itu sendiri setelah matang. Nah, jadi rahasia bagaimana biar buah itu manis, salah satunya adalah dari KCL ini sendiri. Melakukan pemupukan pupuk KCL masa berbuah ini sama dengan yang saya terapkan di perawatan apel pursa, yaitu seminggu sekali 1 sendok teh. Kita lakukan seminggu sekali. Setiap 1,5 bulan, kalau bisa itu lebih baik lagi kita kasih pupuk kompos. 1,5 bulan kita kasih pupuk kompos biar kesuburannya lebih terjaga. Dan penyemprotan hama ini kita lakukan 2 minggu sekali.
jenisnya apa ya, insektisida. Jadi hanya inilah yang bisa saya berikan perawatan dari jambu kristal. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian.